Mbak Putri memberikan surat terbuka kepada Wali Kota Lampung karena ada sebagian daerah yang banjir. Nah, bagaimana Mbak Putri memberikan surat terbuka dan bagaimana tanggapan Mbak Widya? Ayo kita simak bersama-sama. Titik terbuka untuk Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang tercinta, yang tercantik. Bu, kemana aja Bu? Ngapain? Ibu jadi wali kota selama ini apa kerjaannya? Hah? Udah tahu curah hujan tuh lagi tinggi. Apa solusinya Ibu? Kan ada kepala dinas PU. Ngapain sibuk ngebangun jembatan yang gak penting itu? Itu bukan hal utama Bu. Tapi keselamatan warga kota Bandar Lampung itu lebih penting Bu. Ngapain Ibu selama ini coba? Udah turun belum ngeliatin warganya banjir? Jangan sibuk kampanye bagi-bagi umroh. Cari perhatian masyarakat gak begitu Bu. Kerja. Ya Allah, sumpah ya. Miris saya punya wali kota seperti Anda ini. Selama ini saya udah gak pernah speak up apapun loh. Tapi ngelihat kejadian banjir kota Bandar Lampung ini rata Bu, rata. Tahu? Bencana memang bencana, tapi Anda harus sudah punya solusi sebelumnya. Jangan sampai bencana datang belum ada solusi. Loh, halo. Ada Widya. orang panik, teriak panik. Ada orang pengacara teriak-teriak, ngalahin orang. Apa ya? Antrian beras kayaknya di luar, gitu loh. Kok calon wali kota teriak-teriak, njelek-njelekkan wali kota Lampung pula? Di situ kita harus tahu ya, calon-calon pemimpin kalau dia udah menjelekkan wali kota mana hasilnya. Sekarang gini, kalau kamu nanya di sana, wali kota Lampung, Bandar Lampung hasilnya mana? Nggak usah jauh-jauh lu nanyain wali kota Lampung, gini aja. Hasil dari lo ya interogasi mengenai pembunuhan namanya Pina itu mana? Nggak usah jauh-jauh dah nanya-nanyain yang namanya hasil kinerjanya itu wali kota Bandar Lampung sekarang, ngejelek-ngejelekin dia. Lo sekarang ini hasil lo penelusuran masalah pembunuhan yang namanya DPO tentang kasus Pina ini mana? Jauh-jauh amat lo ngoreksi orang lain, kuku sendiri aja banyak tainya, lo gak congkel-congkel. Giliran disentil aja ngamuk-ngamuk lo. Paham lo di sana? Giliran disentil aja lo ngamuk-ngamuk. Jauh-jauh amat ya yang namanya drama pembunuhan yang namanya Eki sama Vina. Pembunuhan suami aja lo kagak kelar, DPO-nya katanya banyak. Satu pun batang hidungnya lo nggak colek mereka. Mana lo? Katanya banyak uang. Ngadain sayembara tuh, adain tuh sayembara tuh, suaminya tuh. Cari tuh pembunuhnya. Udah nyenggol-nyenggol pula. Ya bilang ini otak orang kurang cerdas, kurang cerdas. Lo hitung ukur enggak sih? Ngukur pemikir daya pikir orang lain, daya pikir lo sendiri lo nggak ukur. Teriak-teriak lo di situ jelek-jelekin wali kota Bandar Lampung, kinerjanya mana, kinerjanya mana? Nggak usah ngoreksi yang punya orang lain, kinerja lo mana? Selaku jadi pengacara, cuman mendampingi tok, mendampingi jumpa pers tok. Semua orang juga bisa keles kayak gitu, paham loh di sana? Ada juga yang orang ini aku baru bahas tentang yang namanya kasus Pina ya. Orang udah banyak meledak. Apalagi saya kalau bahas apakah Anda yang pro Prabowo itu, seandainya ini kasus Pina kan dimulai film Pina ya, film Pina. Betul. 7 hari Pina ya. Ini pelaku-pelakunya udah mulai meradang, terus mulai didampingi, keluarganya itu didampingi, keluarga ini klarifikasi, ya kan? Bagaimana hoi yang orang suka cari-cari Widya itu, yang satu lagi yang rambut panjang itu, ya. Kalau seandainya kasus ya dibuat film juga tahun 97-98, ya. Penculikan aktivis, penculikan mahasiswa. Kira-kira kalau kita sutradara itu berani mengangkat film itu lebih geger nggak kira-kira? Mumpung pelakunya masih hidup bro, ya mumpung pelakunya itu masih hidup, ya mungkin ada orang yang akan komen di sini ya.
tetangga sebelah yang baju-baju hijau kemarin itu, ya, yang siapa tuh? Ririn, siapa tuh? Nah kita senggol gak colek juga nih ya, biar colek hidungnya sekalian. Bagaimana Rin, pendapat kamu kalau seandainya film kasus tahun 97-98 diangkat sutradara di Indonesia, seru kali ya? Lu bisa jawab kali ya? Lu tuh anak tahun berapa? Sok tahu, sok pinter, sok tahu sejarah, ya ta? Kira-kira aktivis-aktivis yang diculik-culik itu mahasiswa ya tahun 97-98 itu dari Sabang sampai Merauke, ini kira-kira seru kali ya? Ya enak kali lo, lebih geger lagi. Ini baru kasus Pina loh kita sentil. Aktornya seorang jenderal, seorang orang ya yang namanya aparat, oknum-oknum aparat. Ini berawal dari semuanya bubuk. Mana tuh yang orang-orang senggol-senggol yang namanya wali kota, yang namanya Bandar Lampung, mana kinerja, mana yang kinerja, ya. Inti dari permainan drakor kalian itu, ini bermula dari narkoba, paham loh? Siapa aktor pertamanya? Lah itu Rudiana. Nggak usah panjang-panjang kesana kesini. Lu berani nggak nangkap itu Rudiana? Jadi panggil aja. Kenapa sih? Ya merembet kemana-mana loh, kayak kurap. Paham loh? Paham? Ya kayak kudis aja loh. Sok-sok cantik pula kau ini. Tahu? Ya kau di sana. Yang satu lagi. Seandainya kalau film Pinah ini ya diangkat oleh sutradara ya bisa menyindir semua drakor para aktor ya, kenapa tidak dengan kasus 97-98? Coba mana kamu di sana? Geger nggak kira-kira kalau 97-98 itu dibuatkan film, mumpung pelaku utamanya tuh masih hidup, bisa ditangkap bro. Ya, coba kamu bisa jawab enggak tentang komentar saya ini ya. Kalau kasus 97-98 itu dibuatkan film juga seperti filmnya Vina, kira-kira seru kan? Bikin tumpeng gua kalau ada yang berani. Ya, salam boras saja buat lo. Ya, demikian ya. Seru ini. Sebenarnya Mbak Putri juga bagus. Sudah kenyataan bahwasanya keadaan di Bandar Lampung itu banjir. Memang harusnya sudah ada antisipasi teman-teman, sudah ada antisipasi sebagai wali kota siapapun itu yang menjabat, misalnya di daerah lain atau di manapun, di namanya banjir memang kecelakaan atau alam ya, dari alam, tetapi gimana pun tetap ada antisipasinya. Itu hal-hal baik yang Mbak Putri sampaikan. Mbak Widya ini menyampaikan bahwasanya kasus untuk Vina Cirebon ini harus terselesaikan lah, karena ini masih menjadi sorotan masyarakat ya. Masyarakat luas tuh masih menyorot. Kita kepengen tahu, kita kepengen paham, kita kepengen keadilan yang sebenarnya di Indonesia ini, gitu loh intinya. Kita kepengen mendapatkan keadilan. Siapa sih sebenarnya pelakunya? Cepatlah ditangkap kalau memang bukan yang sekarang gitu loh. Ini kan sekarang asumsi dari masyarakat bahwasanya ini bukan yang sekarang yang ditangkap gitu loh, asumsi dari masyarakat. Kalau kita lihat di seliweran di TikTok ya, di FYP TikTok ya. Karena ini kebanyakan di TikTok, ini lagi seru-serunya gitu loh. Semoga saja Pak Polisi juga cepat mendapatkan titik terang untuk hal ini, demi Indonesia, demi nama baik untuk jajaran. Waduh, ini juga masalah kasus 98, saya ingat betul ya. Kasus 98 itu memang walaupun kita berada jauh dari Jakarta atau di mana-mana, itu memang masa kelam. Tetapi Indonesia sekarang sudah menjadi negara yang menengah ke atas, yang akan menuju ke kemajuan yang sangat tinggi. Diharapkan semoga Indonesia baik-baik saja, karena apabila Indonesia ada hal-hal yang tidak baik, maka masyarakat, seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia akan merasakan hal-hal yang buruk juga. Imbasnya itu adalah masyarakat. Ini yang harus kita hindari, karena kita sangat cinta kepada masyarakat kita cinta kepada Indonesia. Pancasila harus tetap kita junjung untuk menjadi dasar di negara Indonesia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.